Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang rubrik penilaian studi kasus pada UTBK PPG bagi guru tertentu tahun 2025. Jadi, pada video kali ini, ya, kita akan membahas ya tentang rubrik penilaian studi kasus yang nanti akan kalian lakukan pada saat UTBK PPG di tahun 2025. Jadi nanti pada saat UTBK kalian akan menghadapi dua jenis tes. Yang pertama yaitu mengerjakan soal sebanyak 65 soal dengan durasi waktu 120 menit. Kemudian jenis tes yang kedua yaitu soal berbentuk studi kasus dengan durasi waktu 30 menit ya, atau setengah jam. Jadi untuk penilaian ya studi kasus. Nah, jadi pada video kali ini kita akan ya membahas tentang bagaimana ya cara membuat studi kasus yang bernilai baik sekali ya. Jadi langsung saja kita mulai. Untuk studi kasus ya, di sini ada 4 poin penting yang wajib kalian tuliskan di dalam soal atau di dalam jawaban studi kasus kalian nanti ya. Jadi yang pertama itu kalian wajib mendeskripsikan masalah atau kasus nyata yang pernah dialami. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan upaya penyelesaian yang sesuai. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan hasil dari upaya atau tindakannya. Kemudian yang keempat, mendeskripsikan pengalaman berharga yang bisa dipetik dari permasalahan yang kalian angkat di dalam studi kasus ini. Oke, jadi kita bahas satu persatu. Jadi untuk poin yang pertama, itu kalian wajib ya mendeskripsikan masalah atau kasus nyata yang pernah dialami. Nah, di sini pengertiannya atau penjelasannya adalah kalian wajib mendeskripsikan masalah atau kasus nyata yang pernah dialami secara mendetail dan sistematis. Kemudian, poin terpenting di sini adalah kasus atau permasalahan yang pernah dialami itu disusun secara komprehensif dengan menguraikan realita yang terjadi secara menguraikan kondisi idealnya untuk memahami dan menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini ada bobot ya. Ada bobot nilai dari 1 sampai 10. Nah, bisa kalian baca ya. Untuk poin 1 dan 2, untuk mendapatkan poin 1 dan 2 itu kriterianya tidak baik ya atau kurang. Kemudian untuk bobot nilai 3, 4, 5 itu kategorinya kurang baik. Kemudian untuk bobot 6, 7, 8 itu bobotnya baik. Kemudian 9 dan 10 ini baik. Nah, yang perlu kalian dapatkan ya antara rentang 6, 7, 8, 9 atau 10 tadi ya. Nah, jadi di sini kalian wajib membuat ya untuk deskripsi masalah yang kalian alami itu harus kalian uraikan secara kondisi yang diharapkan atau seharusnya, kemudian kondisi yang benar-benar terjadi atau real, dan ada gap atau ada kesenjangan atau ada perbedaan di dalam kasus yang pernah kalian alami ini ya. Jadi untuk mendapatkan nilai yang baik sekali, kalian wajib membuat ya atau menuliskan studi kasus kalian itu secara nyata ya, kemudian sesuai kondisi yang diharapkan atau yang seharusnya, dan kondisi yang terjadi sebenarnya, dan ada gap ya atau ada kesenjangan di antara kasus tersebut ya. Kondisi yang diharapkan dan kondisi yang terjadi, di situ harus ada perbedaan atau kesenjangan. Nah, itu bernilai baik sekali untuk poin yang pertama. Kemudian untuk poin yang kedua, kalian wajib mendeskripsikan upaya
penyelesaian yang sesuai, ya, dengan atau secara strategis dan efektif. Nah, di sini harus meliputi 3 aspek ya untuk mengatasi masalah yang kalian hadapi tadi. Yang pertama, praktis dan dapat dilaksanakan. Kemudian sesuai dan rasional. Kemudian relevan dengan tugas dan peran seorang guru, ya. Jadi harus meliputi 3 aspek tadi untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi. Kemudian untuk mendapatkan nilai baik sekali, itu kalian ya wajib ya menuliskan penyelesaian masalah yang mencakup 3 aspek tadi. Ya, yang pertama secara operasional itu dapat dilakukan. Kemudian rasional dan sesuai dengan masalah. Kemudian dalam lingkup tugasnya sebagai guru. Nah, jadi kalian wajib menuliskan penyelesaian masalah yang kalian hadapi itu secara 3 aspek tadi, ya. Operasional dapat dilakukan di satuan pendidikan kalian. Kemudian rasional, masuk akal ya, sesuai dengan masalah, tidak melenceng kemana-mana, jadi fokus ke permasalahan untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut atau strateginya. Kemudian yang ketiga, dalam lingkup tugas sebagai seorang guru. Nah, itu untuk pada bagian mendeskripsikan atau upaya penyelesaian permasalahan yang sesuai. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu mendeskripsikan hasil atau dari upaya atau tindakan dari penyelesaian permasalahan tersebut. Nah, jadi di sini kalian wajib ya mendeskripsikan hasil dari upaya atau tindakan kalian itu secara rinci dan jelas. Kemudian mencakup bentuk keberhasilan yang terdefinisi dengan jelas. Ya, terdapat bukti pendukung atau perubahan yang terjadi sangat jelas dan dapat diverifikasi serta sangat masuk akal dan sesuai dengan masalah yang diatasi. Ya, itu untuk hasil dari upaya yang kalian lakukan terhadap permasalahan yang kalian temui di satuan pendidikan kalian. Jadi untuk mendapatkan nilai baik sekali ya, itu kalian wajib ya membuat atau menyusun hasil ya tindakan dari upaya kalian itu yang mencakup pertama bentuk keberhasilannya ya, sukses atau tidak upaya dari permasalahan yang akan kalian selesaikan itu. Ya, bentuk keberhasilannya seperti apa ya. Kemudian bukti pendukungnya itu ada atau tidak, atau ada perubahan yang terjadi atau tidak. Kemudian yang ketiga, sangat masuk akal dan sesuai dengan masalah. Jadi secara simpelnya untuk hasil dari upaya ini ada perubahan atau tidak ya dari permasalahan yang kalian miliki. Kemudian kalian berikan suatu tindakan atau treatment, kemudian ada hasilnya atau tidak. Ya, jadi ada hasilnya atau tidak, atau ada perubahannya atau tidak ya terhadap permasalahan yang kalian angkat di situ. Nah, jadi untuk poin nomor 3 ini tentang hasil dari upaya kalian dalam menyelesaikan suatu permasalahan tersebut ya. Jadi untuk nilai baik sekali silahkan kalian pahami pada poin 9 dan 10 ini. Kemudian yang terakhir, mendeskripsikan pengalaman berharga yang bisa dipetik. Nah, jadi kalian wajib ya menuliskan pengalaman berharga yang apa yang kalian dapatkan dari permasalahan yang kalian angkat ini. Nah, jadi di sini apa yang bisa kalian petik ya dari masalah atau kasus yang dihadapi. Kemudian di sini berhubungan dengan metode penyelesaian masalah yang efektif, cara antisipasi untuk menghindari atau mencegah masalah serupa terjadi di masa depan. Kemudian strategi untuk meningkatkan kualitas penanganan masalah. Nah, jadi di sini ya untuk mendeskripsikan pengalaman berharga yang bisa dipetik, jadi kalian wajib menuliskan ya bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kalian bisa memberikan antisipasi agar masalah serupa tidak terulang kembali ya, atau menghindari permasalahan yang serupa itu bisa terjadi. Jadi caranya seperti apa? Kalian tuliskan di sini ya. Kalian tuliskan pada penjelasan di bagian pengalaman berharga yang bisa dipetik. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas penanganan masalah. Nah, jadi kalian beri solusi ya bagaimana cara mengatasi permasalahan yang serupa ya. Jadi
rekan-rekan pendidik itu bisa menjadikan pengalaman kamu ini menjadi referensi ya. Referensi bagi mereka, mungkin ada permasalahan atau kasus yang sama seperti yang kalian hadapi ya. Jadi seperti itu untuk mendeskripsikan pengalaman berharga yang bisa dipetik. Nah, jadi untuk studi kasus itu memiliki 4 poin penting ya. Yang pertama, kalian deskripsikan masalah yang pernah kalian hadapi seperti apa. Contoh seperti kasus siswa yang malas dalam pelajaran ini atau siswa yang malas dalam kegiatan ini. Nah, itu kalian deskripsikan secara nyata, secara sistematis ya. Harapan kalian itu seharusnya seperti apa, tetapi kenyataan yang terjadi itu seperti apa. Nah, itu yang dimaksud dengan mendeskripsikan masalah yang dihadapi. Itu poin yang pertama ya di sini. Kemudian yang kedua, kalian itu mendeskripsikan upaya bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu ya. Jadi di poin kedua kalian tuliskan ya bagaimana cara kalian mengatasi permasalahan tersebut ya, upaya kalian, cara kalian ya yang mengandung 3 aspek tadi. Yang pertama operasional, kemudian rasional, dan yang terakhir itu dalam lingkup tugas kalian sebagai guru ya. Jadi itu yang perlu kalian tuliskan pada poin kedua, yaitu mendeskripsikan upaya penyelesaian yang sesuai. Bisa seperti contoh kalian bisa memberikan jam tambahan, bisa kalian memberikan pelatihan ini, pelatihan itu ya untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Kemudian untuk poin yang ketiga ini ya, poin yang ketiga itu hasil dari upaya atau tindakan kalian ya. Jadi tindakan kalian itu menghasilkan sesuatu atau tidak. Nah, jadi silakan kalian tuliskan bentuk keberhasilannya itu seperti apa. Jadi contoh ya, dengan kalian melakukan jam tambahan, jadi siswa tersebut lebih paham memahami materi ini, seperti itu ya. Kemudian ada bukti dukungnya ya, dengan dibuktikan dengan meningkatnya nilai mata pelajaran pada siswa ini. Nah, itu contoh bentuk keberhasilannya ya. Kemudian sangat masuk akal ya, antara masalah, penyelesaian dan hasilnya itu berkesinambungan ya, masuk akal. Jadi tidak lari kemana-mana. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk poin yang keempat yaitu pengalaman berharga dari permasalahan itu ya, pengalaman berharga yang bisa kalian petik dari permasalahan itu. Kemudian ya, untuk pengalaman berharga ini kalian tuliskan bagaimana cara kalian mengatasinya. Kemudian kalian berikan saran ya, kalian tuliskan harapan kalian agar permasalahan serupa tidak terulang kembali. Kemudian permasalahan tersebut ya bisa dijadikan referensi bagi rekan pendidik lain untuk meningkatkan kualitas dengan permasalahan yang serupa nantinya ya. Jadi seperti itu. Oke ya, saya ucapkan ya selamat menghadapi UTBK ya, atau ujian tertulis berbasis kompetensi bagi kalian ya, yang mungkin dimulai nanti pada tanggal 29 Agustus ya sampai tanggal 29 Juli ya, dari tanggal 29 Juli sampai tanggal 3 Agustus tahun 2025. Jadi persiapkan diri kalian untuk menghadapi UTBK ini ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak-banyaklah berlatih mengetik, banyak-banyak berlatih membuat konsep untuk studi kasus ini agar kalian bisa lulus di UKIN dan di UTBK pada PPG tahun 2025. Dan saya doakan juga kalian semuanya lulus 100% ya. Jadi seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Kita sama-sama sharing di sana. Oke, saya akhiri ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.